Oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati penguji Bapak Prihadi Saputro, SOS MSI. Yang saya hormati Bapak Mentor, Pak Wayan Sudiana, SK PNS. Yang saya hormati Coach Ibu Dr. Fitri Sulistiani, SST MKes, dan para peserta yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga dapat bertemu di room ini dalam acara seminar rancangan aktualisasi Kabupaten Banggai Laut. Baik, berhubung unsur ujian sudah lengkap, saya langsung serahkan kepada Ibu Dokter selaku coach untuk memandu jalannya ujian pada pagi hari ini. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Prihadi Saputro SOS MSI selaku penguji. Apa kabar Bapak? Semoga selalu Alhamdulillah. dalam kesehatan yang paripurna. Amin. Yang Amin. kami hormati Bapak Wayan Sadian, SKEP NR. Selamat pagi Bapak, Pagi Ibu. sehat selalu. Yang kami hormati evaluator kami ada Pak Isman. Kemudian ada dua peserta latsar kami dari Banggai Laut, ada Mas Satria Harjono dan juga Supandi Burhan. Baik, pada pagi hari ini karena mereka berdua dengan satu mentor, jadi sistemnya adalah panel. Sebelum mempresentasikan, saya akan membacakan beberapa aturan dalam ruang Zoom kita. Yang pertama, penyajian ini 45 menit lamanya dengan pembagian yakni khusus untuk penyaji dari peserta latsar masing-masing 5 menit ya, Mas Satria dan Mas Pandi. Kemudian penguatan oleh Bapak Mentor nanti 10 menit, kemudian penguji dari Bapak penguji kami berikan waktu 15 sampai 20 menit untuk memberikan penguatan agar rancangan aktualisasinya menjadi semakin sempurna. Sisanya adalah menjawab pertanyaan, closing statement, dan juga ucapan terima kasih dari kedua peserta latsar. Baik, untuk lebih mengefisiensikan waktu, langsung saja kami serahkan kepada Mas Satria yang lebih dulu untuk menyajikan. Silahkan dipersiapkan bahan tayangnya. Waktu dan ruang kami persilahkan kepada Mas Satria. Silahkan. Baik, izin. Ibu, apakah sudah terlihat share screen saya? Ya, sudah. Ya. Silahkan. Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Pertama, yang terhormat Bapak Prihadi Saputro SOS MSI selaku penguji pada evaluasi rancangan aktualisasi ini. Yang terhormat Ibu Dr. Fitri Sulistiani, SST MKes, selaku coach selama pelatihan dasar CPNS. Yang terhormat Bapak Wayan Sadiana, Escape NS, selaku mentor. Baik, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Digitalisasi Proses Pengusulan Perencanaan dan Verifikasi di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Ini profil saya secara singkat. Ya, untuk latar belakang sendiri, Ibu, Bapak, kondisi saat ini pada tahap pengusulan perencanaan kami di Dinas Kesehatan, khususnya di bagian perencanaan, dokumen RAP yang disampaikan oleh masing-masing bidang belum sepenuhnya seragam dan seringkali belum lengkap. Contohnya seperti kode rekening, subkegiatan, maupun target. Selain itu masih ditemukan beberapa kesalahan perhitungan anggaran yang menyebabkan revisi administratif berulang saat proses verifikasi. Kondisi ini yang membuat proses penyusunan perencanaan pada tahap RKAOPD menjadi kurang efisien dan memerlukan waktu lebih lama. Kondisi yang diharapkan dengan adanya aktualisasi ini yaitu proses pengusulan dilakukan secara terstandar dengan pengisian data yang lengkap dan sesuai ketentuan sejak awal sehingga perhitungan anggaran lebih akurat, revisi administratif dapat diminimalisir, dan tahap verifikasi menjadi lebih cepat, efektif, serta akuntabel.
Nah, tujuan daripada aktualisasi ini yang pertama mewujudkan proses pengusulan yang lebih sistematis, efisien, dan terstruktur melalui pemanfaatan media digital. Kemudian meningkatkan ketertiban dan kesesuaian dokumen dengan standar serta ketentuan yang berlaku. Mendorong peningkatan kompetensi ASN dalam perencanaan berbasis data dan teknologi informasi. Kemudian meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses perencanaan dan penganggaran melalui alur kerja yang jelas dan terdokumentasi. Kemudian memperkuat koordinasi dan komunikasi antar unit kerja dalam proses pengusulan dan verifikasi kegiatan. Nah, dalam kasus ini ditemukan ada 3 isu, identifikasi isu. Yang pertama adalah belum optimalnya sosialisasi dan publikasi SOP perencanaan kepada seluruh bidang. Kemudian yang kedua, belum optimalnya proses perencanaan dan penganggaran dari unit kerja. Kemudian yang ketiga, penyimpanan dokumen digital yang belum optimal. Nah, dari ketiga identifikasi isu ini, berdasarkan metode APKL, yang tertinggi adalah yang isu nomor 2, yaitu belum optimalnya proses perencanaan dan penganggaran dari unit kerja. Dari eh, metode APKL ditemukan bahwa dari sisi aktual, yaitu terjadi berulang setiap siklus penganggaran. Kemudian dari sisi problematik, yaitu menghambat efisiensi verifikasi dan penyusunan RKA. Kemudian dari eh, sisi kehalayakan, berdampak pada seluruh unit kerja dari semua bidang. Kemudian dari sisi kelayakan, ini dapat diintervensi dalam kewenangan internal OPD. Nah, dari identifikasi tersebut eh, diteruskan ke diagram fishbone. Nah, ditemukan ada 5 eh, poin. Dari poin utama yaitu proses perencanaan dan penganggaran belum berjalan efektif dan efisien karena masih menggunakan metode pengusulan yang manual. Dari sarana dan teknologi masih mengandalkan Excel terpisah, tidak ada sistem pengumpulan data terpusat, belum memanfaatkan sistem digital. Kemudian dari kemampuan atau skill, pemahaman unit kerja terhadap teknis pengusulan belum seragam. Kemudian masih terjadi kesalahan pengisian usulan yang sering terjadi. Dari surrounding, dari lingkungan, budaya kerja yang masih konvensional, kemudian kurang dorongan inovasi. Dari sisi material, data, dan dokumen, format usulan eh, seringkali berbeda antar bidang karena belum seragam, kemudian data sering tidak lengkap, tidak sesuai kebutuhan verifikasi, dan dokumen pendukung seringkali tercecer. Kemudian dari metode sistem, belum ada standar baku form usulan, perencanaan dan penganggaran, kemudian proses pengusulan yang belum terdigitalisasi. Nah, dari eh, permasalahan tersebut eh, dipecahlah menjadi beberapa solusi pemecahan masalah, yaitu dengan sebagai berikut. Untuk gagasan kreatif yang diusung dari aktualisasi ini adalah optimalisasi digitalisasi proses pengusulan perencanaan dan verifikasi. Nah, untuk tahapan rencana kegiatan aktualisasi, yang pertama adalah konsultasi dan perencanaan, di mana yang pertama adalah berkonsultasi dan koordinasi dengan mentor selaku eh, yang itu Kasubag saya sendiri. Kemudian yang kedua, mendokumentasikan hasil konsultasi sebagai bahan data dukung laporan. Kemudian yang ketiga, penyusunan rencana kerja sistem. Pada kegiatan kedua, yaitu pengumpulan data dan analisis kebutuhan. Di antaranya ada identifikasi kebutuhan sistem, kemudian pengumpulan data pendukung. Pada tahap kegiatan ketiga adalah pengembangan sistem, yaitu penyusunan desain sistem, kemudian pengembangan sistem digital web, kemudian uji coba dan penyempurnaan. Kemudian pada kegiatan keempat ada sosialisasi dan evaluasi. Pada kegiatan ini ada sosialisasi penggunaan sistem, kemudian pendampingan penggunaan sistem dan evaluasi, kemudian pelaporan dari sistem penggunaan sistem itu sendiri. Nah, kemudian ini secara lengkap kepada tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, dari poin kegiatan yang inti dari kegiatan tersebut adalah pengembangan sistem yang berbasis Google Apps Script. Jadi, eh, kayak korelasi terhadap nilai berakhlak, ASN berakhlak, dan manajemen ASN dan smart ASN. Dari tahap pertama yaitu penyusunan desain sistem. Eh, ini ada kompeten, mengembangkan solusi sesuai kapasitas profesional,
adaptif, memanfaatkan teknologi dalam pekerjaan, kemudian berorientasi pelayanan, yaitu mendesain antarmuka atau UI UX pada spreadsheet web yang user friendly. Kemudian pada tahap kedua, pengembangan sistem digital berbasis web, adaptif, responsif terhadap perkembangan teknologi, kolaboratif, melibatkan masukan pengguna, akuntabel, yaitu mengerjakan sistem dengan cermat agar terhindar dari kebocoran atau kerusakan data. Kemudian pada tahap terakhir, ketiga, uji coba dan penyempurnaan, yaitu akuntabel, memastikan sistem berjalan dengan baik sebelum digunakan, kompeten, melakukan evaluasi dan perbaikan. Nah, untuk keterkaitan pada manajemen ASN, yaitu pengembangan aplikasi berbasis web ini menunjukkan implementasi manajemen ASN yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mendukung reformasi birokrasi digital. Kemudian keterkaitan pada Smart ASN mencerminkan IT literasi dan wawasan global melalui pemanfaatan teknologi digital serta entrepreneurship dalam menghadirkan inovasi untuk meningkatkan efektivitas kerja. Nah, kemudian untuk jadwal kegiatan pada aktualisasi ini direncanakan untuk konsultasi dan perencanaan ini dimulai pada bulan Februari minggu keempat. Kemudian untuk pengumpulan data dan analisis kebutuhan ini dilaksanakan pada bulan Maret minggu ke-1 dan kedua. Kemudian untuk pengembangan sistem dimulai pada bulan Maret minggu kedua sampai minggu keempat. Kemudian kegiatan sosialisasi dan evaluasi direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret minggu keempat sampai dengan bulan April minggu ke-1. Sampai sekarang berapa mas bermasalah masih 10 ya? Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak Kabit, ini satu kali pemaparan dulu atau dibahas per penyajian, Bapak? Izin. Langsung langsung aja dipaparkan dua-dua Oh, siap, siap. biar Baik, cepat. silakan stop ya. Silakan Siap, stop share Mas Satria. siap, Selanjutnya Ibu. Mas Supandi ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Ibu, sudah kelihatan screen-nya? Ya, sudah Supandi, tolong di slideshow boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat silakan. pagi yang terhormat Bapak Penguji, Ibu Fitri, Coach, Mentaya, Pak Wayan. Terima kasih. Izin saya menyampaikan eh, untuk judul rancangan aktualisasi saya itu optimalisasi digitalisasi verifikasi indeks SPM dalam rangka pemberian insentif UKM Puskesmas di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Laut. Eh, Kesehatan merupakan aspek terpenting dalam pembangunan nasional sehingga penyelenggaraan kesehatan di Puskesmas perlu dikelola secara sistematis, efektif, dan akuntabel. Dukungan pembiayaan melalui dana bantuan operasional kesehatan BOK diberikan untuk menunjang kegiatan promotif dan preventatif termasuk pemberian insentif UKM kepada petugas puskesmas. Pelaksanaan verifikasi indeks SPM sebagai salah satu komponen pemberian insentif UKM masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi, serta keterlambatan proses verifikasi. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh belum adanya standarisasi pengolahan data, ketiadaan sistem verifikasi integrasi, serta tantangan geografis wilayah kepulauan. Eh, untuk wilayah Kabupaten Banggai Laut, kita berada di topografi kepulauan. Diperlu, diperlukan optimalisasi digitalisasi verifikasi indeks SPM melalui pemanfaatan sistem informasi integrasi guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses verifikasi. Implementasi solusi juga diharapkan mampu meminimalkan kesalahan administrasi, mempercepat proses verifikasi, serta memperkuat tata kelola pelayanan kesehatan.
Aktualisasinya bertujuan untuk mengoptimalkan digitalisasi verifikasi indeks SPM agar proses pemberian insentif UKM lebih efektif, akurat, transparan, dan tepat waktu. Aktualisasi ini memberikan manfaat berupa peningkatan tata kelola pemerintahan, efektivitas verifikasi di instansi, peningkatan kompeten ASN, serta mendukung kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Identifikasi isu di sini saya menggunakan metode APKL dengan memperhatikan aktualnya isu benar terjadi dan relevan dengan kondisi saat ini, eh, problematik isu mengandung permasalahan yang perlu segera diselesaikan, kehalayakan isunya berdampak luas bagi instansi atau masyarakat, yang terakhir untuk kelayakannya isu realistis untuk ditangani sesuai kewenangan dan sumber sumber daya. Untuk kriteria skornya, untuk metode APKL, angka 1 untuk sangat rendah dan angka 5 untuk sangat tinggi. Jadi di rancangan aktualisasi ini saya mengangkat 3 isu yang kita alami di bagian perencanaan. Yang pertama, belum optimalnya kedisiplinan dalam pelaporan data kinerja, poinnya dapat 16. Yang kedua, belum tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja secara triwulan pada masing-masing bidang, itu dapat poin juga 16. Yang nomor 3, belum optimalnya verifikasi indeks SPM dalam rangka pemberian insentif UKM Puskesmas, poinnya 19. Jadi secara otomatis isu prioritasnya jatuh di nomor 3, belum optimalnya verifikasi SPM dalam rangka pemberian insentif UKM Puskesmas. Jadi saya jelaskan Pak, insentif UKM adalah tambahan tambahan imbalan bagi petugas puskesmas atas pelaksanaan kegiatan UKM. UKM di sini upaya kesehatan masyarakat. Jadi petugas puskesmas melakukan kegiatan di lapangan. Eh, ada 6 komponen sebagai syarat untuk pemberian insentif UKM. Tapi yang saya pilih, yang saya prioritaskan cuma baru di indeks SPM, dengan alasan indeks SPM itu kompleksitasnya. Jadi indeks indeks SPM itu melibatkan banyak indikator dan melibatkan banyak petugas dari puskesmas untuk pengelola programnya, di dinas untuk pengelola programnya juga, terakhir di kita di subbagian perencanaan. Yang kedua juga, SPM merupakan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai kebijakan nasional. Sekedar info Bapak Ibu, untuk SPM di bidang kesehatan ada 12 indikator. Jadi 12 indikator itu yang akan kita nilai sebagai dasar, salah satu dasar pencairan insentif UKM. Identifikasi penyebabnya menggunakan diagram fishbone. Kita mulai dari skillnya, pemahaman petugas puskesmas terhadap proses verifikasi data masih kurang. Mungkin mereka pikirnya agak ribet, ngurus ini itu jadi tertunda. Yang kedua, motivasi petugas dalam pelaksanaan verifikasi masih rendah. Nah, kita kembali lagi tadi ke pemahamannya. Ketika pemahamannya kurang, kalau untuk verifikasi sebenarnya gampang, cuma karena pemahamannya kurang, jadi motivasinya untuk mengurus insentif akan jadi kurang juga. Yang kedua, supplier. Jadi kualitas data belum seragam. Yang ketiga, keterlambatan pengiriman berkas susulan. Izin yang saya sampaikan tadi, karena di Banggai Laut ada 10 puskesmas, 5 puskesmas ada di Pulau Banggai di darat, yang 5 puskesmas lagi terbagi di pulau-pulau Bangkurung, Anantibung itu. Jadi keterlambatan pengiriman berkas usulan biasa terjadi di sini. Yang ketiga, safety, untuk hambatan cuaca pada proses verifikasi langsung. Jadi ketika cuaca kurang bagus, tidak memungkinkan untuk proses verifikasi secara langsung. Yang ketiga, keterbatasan akses transportasi, lagi-lagi topografi Banggai Laut di kepulauan. Terlanjut di poin surrounding. Jadi kembali lagi yang saya bilang tadi, topografi berada di kepulauan,
Yang kedua, jarak antar fasilitas pelayanan kesehatan cukup berjauhan. Jadi kita di pulau-pulau, ada 5 puskesmas di pulau. Yang kelima, sistem verifikasi usulan insentif masih berbasis konvensional. Jadi di kita di sini, teman-teman puskesmas datang ke dinas kesehatan untuk verifikasi data capaian indeks SPM. Jadi mereka akan datang cari pengelola programnya untuk memvalidasi data capaiannya per bulan. Jadi dari lima, lima komponen ini didapatlah isu utama, yaitu belum optimalnya verifikasi indeks SPM dalam rangka pemberian insentif UKM Puskesmas. Izin Bapak Ibu, ini kegiatannya yang pertama, persiapan rancangan, outputnya, tersusunnya rancangan awal fitur sistem beserta kebutuhan data dan desain awal yang terdokumentasi. Keterkaitannya harmonis karena membangun komunikasi efektif dan menghargai masukan, kolaboratif bekerja sama dalam penyusunan rancangan, serta akuntabel menyusun rancangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini juga menguatkan nilai kompeten, adaptif, dan akuntabel melalui perencanaan sistem secara profesional, inovatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, penyusunan alur verifikasi. Outputnya tersusunnya alur verifikasi sistem yang jelas dan terdokumentasi, serta pedoman pelaksanaan proses verifikasi. Kegiatan ini juga menguatkan nilai kompeten, akuntabel, dan kolaboratif melalui penyusunan alur kerja yang jelas, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kaitannya dengan manajemen ASN, penyusunan alur verifikasi mendukung profesionalisme ASN melalui kejelasan tahapan kerja dan tanggung jawab, sehingga pelaksanaan administrasi berjalan tertib dan akuntabel. Untuk kaitannya dengan Smart ASN, mendorong ASN bekerja adaptif dan sistematis serta menjadi dasar penerapan dan pemanfaatan teknologi digital dalam proses verifikasi. Yang ketiga, kegiatannya itu di pembuatan panduan teknis, kaitannya dengan manajemen ASN, pembuatan panduan teknis mendukung profesionalisme ASN melalui pedoman kerja yang terstandar sehingga pelaksanaan tugas administrasi lebih tertib dan akuntabel. Untuk Smart ASN, mendorong ASN lebih adaptif dalam menggunakan sistem digital serta mendukung peningkatan literasi dan percepatan transformasi digital. Yang keempat, di kegiatannya uji coba sistem, output yang akan dihasilkan terlaksananya uji coba sistem serta diperolehnya hasil pengujian sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan sistem. Kaitannya dengan manajemen ASN, mendukung profesionalisme ASN melalui penerapan proses kerja yang tertata, transparan, dan akuntabel. Untuk Smart ASN juga mendorong ASN adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital serta mendukung peningkatan literasi dan transformasi digital. Yang terakhir itu di kegiatan sosialisasi dan evaluasi, output yang output yang diharapkan juga terlaksananya sosialisasi sistem serta diperolehnya hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan layanan. Untuk kaitannya dengan manajemen ASN, kegiatan sosialisasi dan evaluasi berkontribusi dalam penguatan manajemen ASN melalui peningkatan kapasitas kompetensi serta optimalisasi kinerja aparatur dalam pelayanan publik. Smart ASN mendukung terwujudnya Smart ASN yang adaptif dan profesional melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pelaksanaan pelayanan publik. Izin Pak, Ibu, ini jadwal tentatif untuk aktualisasinya saya untuk persiapan rancangan di bulan Februari minggu keempat, untuk kegiatan penyusunan alur verifikasi di Maret Maret di minggu pertama, di kegiatan pembuatan panduan teknis sama juga di Maret minggu pertama, untuk kegiatan uji coba sistem
di minggu kedua, tiga, keempat bulan Maret, insya Allah. Yang terakhir sosialisasi dan evaluasinya ke operator puskesmas dan pengelola program di tingkat dinas kesehatan akan direncanakan di minggu pertama April 2026. Sekian dan terima kasih atas kesempatannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kedua peserta Latsar kami yang telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Wayan untuk memberikan penguatan kepada kedua peserta Latsar. Ruang dan layar kami persilahkan. Baik, Silakan terima kasih Bapak. Bu. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Prihadi selaku penguji pada ujian rancangan aktualisasi pagi ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Fitri selaku coach, Pak Isman selaku evaluator. Izin pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah memfasilitasi staf kami untuk mengikuti Latsar sebagai bagian dari peningkatan kompetensi ASN. Jadi terkait dengan dua isu yang direncanakan untuk menjadi rancangan aktualisasi, pada dasarnya dua isu ini, yang pertama dari Pak Satria tadi terkait dengan digitalisasi proses pengusulan perencanaan dan penganggaran, dan kedua dari Pak Supandi terkait dengan digitalisasi proses verifikasi indeks standar pelayanan minimal. Dari kami selaku mentor, dua isu ini merupakan dua isu eh, penting yang ada di unit kerja kami, karena dari kedua isu ini memang selama kami melaksanakan tugas, selama kami melaksanakan tugas, dua isu ini memang menjadi salah satu penghambat yang tidak begitu mungkin tidak begitu besar hambatannya, tetapi ini cukup cukup membuat proses kerja kami di unit kerja kami itu agak berjalan sedikit sedikit mengalami kendala, gitu. Yang pertama dari Pak Satria seperti yang disampaikan tadi terkait dengan proses pengusulan perencanaan program kegiatan. Selama ini kita masih menggunakan sistem manual. Dengan adanya peserta Latsar, Pak Satria mudah-mudahan ke depan lewat digitalisasi, sehubungan juga dengan latar belakang mereka sebagai sarjana komputer, izin Pak penguji dan Ibu Doktor, ini keduanya latar belakang dari sarjana komputer. Saya sementara latar belakang dari kesehatan yang kurang begitu memahami terkait dengan IT. Nah, saya pribadi ingin memanfaatkan dua tenaga ini untuk mencoba membuat sistem digital untuk mempermudah kerja kami di bagian perencanaan. Nah, seperti yang disampaikan tadi, masalah-masalahnya sudah dikemukakan dari Pak Pandi juga. Nah, untuk khusus untuk Pak Pandi ini cukup menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kalau misalnya sistem digitalisasi ini dilaksanakan, teman-teman kami di Puskesmas itu sangat terbantu. Dalam proses verifikasi, tidak perlu bolak-balik ke kantor untuk melakukan proses verifikasi, cukup dengan by aplikasi, nanti semua data dimasukkan, kemudian teman-teman kami Dinas Kesehatan di bidang-bidang itu akan melakukan proses verifikasi secara online, kemudian nanti kami juga di subbagian perencanaan melakukan proses verifikasi dan persetujuan indeks SPM itu secara online. Jadi pada dasarnya kedua kedua isu ini, kedua rancangan yang akan mereka lakukan ini itu sama-sama mengedepankan prinsip efektif dan efisien. Gitu. Jadi mudah-mudahan rancangan aktualisasinya sebentar berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang sudah kami diskusikan, dan pada akhirnya outputnya bisa memberikan kemudahan bagi kami dalam pelaksanaan tugas dinas kami sehari-hari. Mungkin itu saja Pak Ibu Dr. Fitri dan Pak Prihadi selaku penguji, tambahan dari kami. Mudah-mudahan bisa bisa diterima, dan apabila kemudian masih ada yang perlu diberikan masukan kepada eh, staf kami, itu mohon diberikan masukan bimbingan untuk penyempurnaan kegiatan rancangan aktualisasi nantinya.
Itu saja barangkali yang bisa kami ucapkan, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kembalikan ke Ibu Dr. Waalaikumsalam. Fitri. Baik, terima kasih Bapak Wayan. Mohon izin selanjutnya yang kami hormati Bapak Kabid SKPK, Pak Prihadi, untuk memberikan penguatan dan juga kritik saran agar rancangan aktualisasi kedua peserta latsar kami bisa lebih sempurna. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, Ibu mentor, Bapak mentor ya, Ibu coach. Kalau Ibu coach, Bapak mentor, Pak Wayan, yang kami hormati, Ibu coach, Ibu Dr. Fitri. Ini harus dikoreksi ya, selalu dikoreksi kalau terkait pendidikan. Karena Ibu Fitri ini betul orang kesehatan, tapi bukan dokter. Beliau itu dokter. Jadi selalu ini Pak Isman ini salah ngomong dokter Fitri, bukan dokter, dokter ya. S3 itu dokter. Itu. Kalau dokter nanti saya berobat ke dia ini. Ya, nah, itu keliru. Walaupun kelihatan sepele, tapi salah. Substansinya tidak benar. Itu serta Saudara Supandi dan Saudara Satria peserta latsar yang sama-sama berbahagia. Ya. Jadi sebelum saya masuk ke substansi, saya hanya ingin mengingatkan kembali, merefresh kembali. Ya. Dua-duanya saya mau tanya dulu nih, apa di pikiran Anda pada saat pertama sekali Anda masuk atau melaksanakan kegiatan latsar ini? Coba dari Satria sama Swandi. Apa yang ada di pikiran Anda? Anda mengikuti latsar. Itu dulu. Izin, Pak. Ya, satu-satu. Oh ya, Satria dulu, habis itu baru Pandi. untuk saya sendiri, Pak, ketika dalam pikiran saya ketika mengikuti latsar ini, yaitu kami eh, sebagai CPNS dituntut untuk dapat melakukan sebuah eh, perubahan atau inovasi terhadap instansi yang akan yang kita tempatkan. Jadi melalui pelatihan dasar ini kami dibina untuk dapat memberikan kontribusi inovasi terhadap instansi yang kita tempati saat ini. Mungkin itu Pak dari saya, Jin. Nah, setelah melihat kurikulumnya, betul pemikiran Anda? Iya Pak, Setelah melihat kurikulumnya, dua itu siap. sama ya. Ya Pak. Jadi pola pikir dengan apa yang ada di kurikulum sama ya. Oke, Saudara Supandi, coba. Izin Pak, menurut saya ketika kita ikut latsar, kita di ditingkatkan kemampuannya kita sesuai manajemen ASN sama Samarta ASN. Jadi intinya kita diberikan pengetahuan lebih mendalam sebenarnya itu ASN itu apa. Dan kita diharapkan juga sebagai yang dibilang Pak Satria tadi, kontribusinya kita terhadap instansi dan pemerintah daerah. Untuk sekarang kan zaman-zamannya digital, jadi kita diharapkan ASN itu mampu ber, beradaptif dengan kondisi saat ini dengan memanfaatkan digital. Ya, kurikulum yang Anda laksanakan, apa semua kurikulum latsarnya? Kurikulumnya yang pertama kayak manajemen ASN tadi itu Pak, kita ditempatkan di posisi yang sesuai dengan dasar pendidikannya kita, sesuai dengan kinerjanya kita. Yang kemudian juga Smart ASN itu kita di di bukan kayak dipaksakan juga sih, diharuskan untuk kayak memahami smart digital, smart safety,
Digital safety, digital culture. Begitu Pak, menurut saya. Makasih Pak. Oke. Terus saya tanya satu lagi. Apa itu aktualisasi sih? Aktualisasi itu eh, kita terapkan apa yang yang menjadi masalah. Jadi kita buatkan sebuah inovasi atau solusi yang kemudian akan kita aktualisasikan di tempat kerjanya kita, Pak. Kalau Satria, apa itu aktualisasi? Izin Pak, kalau saya mungkin implementasi dari hasil pembelajaran selama Patsar yang kita tuangkan ke eh, instansi kita mengabdi Pak. Izin. Oke. Itulah sebenarnya kenapa saya di awal harus tanyakan itu. Kenapa? Mindset kita itu selalu keliru sebenarnya. Ya, saya yakin, mungkin tidak terucap. Anda masuk kegiatan lacar ini di pikiran Anda pasti menulis tugas akhir, rancangan, dan laporan. Betul nggak? Itu pasti itu. Nah, sementara di kurikulumnya, coba lihat di kurikulum. Ada kurikulum menulis tidak? Ada kurikulum menulis tidak? Nggak ada kan? Nah, menulis itu adalah alat atau bagian eh, dari upaya kita mengaktualisasikan nilai-nilai berdasarkan kurikulum itu tadi. Kurikulum itu kan hanya ada dua, betul nggak? Dua kan? Berapa lama Anda ikut Latsar? Baik sinkronus, asinkronus, belajar mandiri, berapa lama sudah? Sampai saat ini. Sampai Anda ikut rancangan ini, berapa lama sudah? Sudah berdasarkan berjalan 2 bulan, Pak. 2 bulan. Hampir 2 bulan ya? Iya. Ya, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Tapi Anda tahu nggak kurikulum Latsar yang Anda ikuti? Nggak tahu? Nggak tahu? Ada berapa kurikulum? Latsar, coba. Yang Anda ikuti, berapa kurikulum? Izin Pak, kalau dengan saya ada agenda 1, agenda 2, sampai Saya agenda tanya kurikulum. Saya tanya kurikulum. kurikulum ya. Berapa? Disinilah harusnya Anda itu memahami itu. Bukan di otak selalu menulis, wah nanti saya mau rancangan, oh saya mau bikin laporan aktualisasi. Bukan itu. Ini hanya sebagian aja. Berapa persenkah ini nilainya? Walaupun itu tidak menafikan itu. Gitu loh. Kurikulum kita hanya dua. Betul nggak? Yang satu terkait pembentukan karakter PNS. Yang kedua tentang penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Ya, kalau PKTBT di mana? Ya Anda di tempat Anda tugas. Kalau pembentukan karakter, ya tugasnya para pengajar. Ada 4 agenda di dalamnya. Agenda 1 terkait sikap perilaku bela negara. Agenda 2 terkait nilai-nilai dasar ASN. Yang ketiga terkait kedudukan dan peran. Dan terakhir adalah habituasi. Kapan itu agenda habituasi dilaksanakan? Izin Pak, setelah ya, Setelah apa? setelah evaluasi rancangan Pak. Ya, ini mulai dari sekarang ini. Anda membuat rancangan aktualisasi. Ya, apa? Namanya rancangan sudah jalan belum? Belum Pak. Izin Pak, belum. Ya, kalau aktualisasi artinya sesuatu yang tidak nyata akan dibuat menjadi nyata. Ya, rancangan itu kan baru pemikiran. Oh, begini, begitu, begini, begitu. Ya, itu. Jadi kalau kita mau menulis, ya, sebagai bagian dari itu, tujuannya adalah sebenarnya kurikulum yang lalu. Bagaimana sikap dan perilaku Anda sebagai seorang PNS, ya. Bagaimana implementasi nanti terkait nilai-nilai dasar ASN, dan yang ketiga peran dan kedudukan Anda sebagai ASN, gitu loh. Jadi bukan literatur. Anda merencanakan tapi hanya menyadu saja. Manajemen ASN bla 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 bla, smart ASN bla 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 bla. Tapi apa yang Anda lakukan terkait manajemen ASN, smart ASN? Anda rencanakan enggak?
kalau dikaitkan dengan habituasi, aktualisasi nilai-nilai ASN yang 7 itu, gitu loh. Di mana medianya? Yang melalui tulisan itu tadi. Anda menjalankan tugas selaku Anda ya, dua-dua ini kebetulan penata kelola sistem dan teknologi informasi. Tetapi Anda fungsional loh. Fungsional bukan? Jabatan Anda fungsional bukan? Izin bukan Pak? Bukan ya? Iya, pelaksana Pak. Bukan fungsional ya? Pelaksana, Pak, pelaksana. Ya, oke. Pelaksana. Pelaksana berarti manajerial atau non manajerial berdasarkan ASN, Undang-Undang ASN. Manajerial atau bukan manajerial? Harusnya Anda masuk di non manajerial. Jadi kalau non manajerial, apa tugasnya? Tidak sampai ke arah kebijakan, tidak sampai ke arah yang lain-lain. Gitu loh. Makanya itu harus kita pahami dulu di awal ya. Eh, Mindset kita datang melakukan kegiatan latsar sesuai kurikulum, membentuk karakter. Karakter yang bagaimana yang ingin dibentuk? ASN yang profesional, berintegritas, bla 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 bla. Betul nggak? Itu yang diharapkan. Bukan yang ahli nulis, bukan. Itu adalah bagian tugas, bagian kecil tugas di kegiatan latsar untuk melihat, ya, itu. Terutama bagi kami juga, bagaimana Anda akan mengimplementasikan, menghabituasikan, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN di tempat tugas Anda sesuai dengan tugas dan fungsi Anda di unit kerja Anda. Itu sebenarnya yang paling utama. Bukan tulisannya. Kalau tulisan mah gampang. Gampang tulisan. AI, kalau Anda apalagi Anda orang administrasi, apa orang teknologi informasi, di ujung kuku itu AI, Hmm, gitu. Jadi bukan itu. Karena coba saya lihat dari 11 ini semua bicara optimalisasi. Tapi nanti saya akan coba lihat bagaimana Anda bicara optimalisasi terkait Anda punya tugas dan fungsi. Ya, untuk yang pertama itu untuk kalian berdua. Jadi nanti dirubah ya mindset itu. Gitu. Jadi betul-betul Anda itu datang itu yang pertama tidak tahu ASN itu bagaimana, PNS itu bagaimana, ya. Terus harus bagaimana. Nah, ini jadi tahu. Nah, untuk melihat keseriusan Anda di dalam melakukan kegiatan itu dan betul Anda mengaktualisasinya ini dengan tulisan ini. Makanya nanti kita lihat Anda bikin rancangan, Anda bikin rencana-rencana, apakah rencana itu akan Anda capai? Kalau tercapai bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Dan lain sebagainya. Ya, oke. Yang pertama untuk Harjono, bagaimana Anda bisa tahu, ya, memberikan bukti ke kami, ya, bahwasanya terkait eh, proses pengusulan perencanaan verifikasi yang sebenarnya sudah terdigitalisasi itu belum optimal. Di mana Anda buktikan itu? Kalau itu belum optimal. Apa yang menyebabkan Anda berkesimpulan bahwasanya digitali proses pengusulan perencanaan verifikasi itu belum optimal? Silakan. Izin Pak menjawab pertanyaan dari Bapak terkait kenapa diangkatnya ini terhadap digitalisasi pada proses perencanaan. Jadi untuk alasan kenapa diangkatnya ini karena dalam dalam tahapan perencanaan ini ditemukan bahwa masih terdapat beberapa poin yang menjadi permasalahan, yaitu tidak adanya sistem pengusulan internal OPD yang terintegrasi, terdigitalisasi, kemudian ketidakkonsistenan dalam format pengusulan antar bidang, kemudian tidak lengkapnya pengisian kolom wajib,
kesalahan perhitungan formula perhitungan pada pengusulan, kemudian terjadi revisi yang berulang yang memperlambat proses verifikasi. Jadi kondisi ini yang menyebabkan saya untuk mengangkat isu ini karena dinilai masih belum optimal dalam sisi eh, efisiensi waktu dan belum terdigitalisasi, Pak. Seperti itu. Oke. Eh, Kalau Anda sudah bicara optimalisasi digitalisasi, itu barang sudah ada atau belum? Izin, Pak? Digitalisasinya sudah ada belum? Udah berjalan belum? Belum, Pak. Kenapa Anda dioptimalisasi? Barangnya belum ada kok. Tahu dari mana Anda data? Kalau itu tidak optimal digitalisasinya. Untuk untuk jalannya sudah ada sih, Pak, yang kita lakukan, cuma belum eh, belum Udah dalam hal ini. dibakukan belum? Udah dibakukan belum? Digitalisasi terkait laporan, penganggaran, perencanaan, verifikasi, pengusulan, itu udah ada belum? Kalau untuk yang sekarang hanya sebatas ini, Pak, berbasis Google Drive yang kita laksanakan untuk di perencanaan. Jadi eh, mungkin Nah, dari situ yang sekarang saya saya tanya lakukan. kalau begitu. Kalau itu udah berbasis Google Drive. Duluan mana digital dengan digitalisasi? Digital, Pak, izin. Berarti sudah dilakukan secara digital kan? Menyeluruh belum? Belum, Pak, izin. Hanya bidang tertentu yang pakai itu, Eh, dinas kesehatan. Kalau untuk di bidang semua sudah di ini, Pak, kita Berarti semua udah digitalisasi kan? iya yang untuk yang digital, Pak. Kalau Hmm. bahasanya digital, Yang Anda bilang digital itu belum optimal, belum dilaksanakan dengan baik, data berapa tahun yang Anda dapat? izin, Pak. Proses untuk pengusulan perencanaan dan verifikasi anggaran itu, yang Anda dapatkan datanya bahwasanya itu belum optimal, itu data berapa tahun? Izin, Pak, untuk selama saya di sini, Pak, dari pertama saya masuk di sini, Pak, saya melihat dari itu, Pak, izin. Jadi bahaya nih dinas kesehatan Bang Gelau kalau begitu ah. Nanti kamu masuk jadi CPNS baru tahu kalau itu, ya kan? Kalau Anda bilang baru selama 7 bulan Anda di situ, baru tahu kalau itu ada seperti itu. Nah, berarti akan ya memang jadi bertolak belakang antara bahasanya Anda selaku eh, apa yang melakukan penelitian atau yang mencoba untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah, konon katanya begitu, dengan Pak Mentor berarti bahasanya berbeda itu. Ya kan? Nah, selama ini ngapain berarti? Tugas-tugas itu berarti tidak terlaksana dengan baik. Tapi kenyataannya setiap tahun kok bagus tuh laporan. Ya. Selesai juga tuh. Dikasih uang sekian. Habis juga. Laporan juga bagus-bagus saja. Ya kan? Tahun ini kalau di Bangkai Laut, WTP, tahun kemarin, opini apa? Opininya apa di pemeriksa? BPK, WTP, WDP? Izin WTP Bapak. Boleh WTP. Berarti kan bagus. Gitu loh. Berarti kan bagus. Ya kan? Nggak ada masalah sebenarnya ini barang. Ini gitu. Nah, kekhawatiran saya itu tadi ya, karena di awal mindset kita sudah lain dengan apa tujuan kita mengikuti latsar, akhirnya seperti itu. Nggak sinkron antara data kenyataan. Makanya di nanti Satria di ini ya di pendahuluan nih, di pendahuluan nanti dipertegas ya. Berikanlah data-data, jangan hanya narasi. Kalau narasi mah gampang. Data dan fakta, misalnya, kenapa saya bilang data dan fakta? Kalau hari ini, misalnya target target capaian dari dinas kesehatan terkait kegiatan itu, misalnya harusnya 5 nih.
Ternyata ya karena data 7 bulan kan belum mewakili karena belum ada laporan akhir biasanya kan. Laporan realisasi akhir belum. Jadi mungkin Anda menggunakan data sebelumnya. Oke lah, silahkan, tidak ada masalah. Tapi Anda harus menunjukkan di situ. Sehingga saya yakin, percaya bahwasanya tidak optimal itu. Misalnya target 5, baru tercapai 2. Anda optimal. Oke, mana datanya? Jangan cuma dibilang, sampai sekarang ini tidak optimal. Mati, tidak ada buktinya. Data dan faktanya tidak ada. Oke? Itu penyempurnaan ya. Siap, ya Mumpung Pak. ini masih rancangan, coba diper, dipertajam gitu loh. Apalagi nanti sudah mengerucut ke isu yang Anda angkat. Itu harus lebih tajam lagi. Itu di apa latar belakang. Kalau yang begitu ini coachnya itu ibu dokter, masih hangat sekali, masih panas. Heh? Weh, masih panas sekali, bukan cuma hangat, masih panas. Jago itu nanti di pendahuluan itu untuk apa? Lebih ini lagi, eh, jadi lebih terfokus apa sebenarnya karena ini harus harus apa sinkron. Jadi kalau Anda bilang latar belakangnya A, berarti nanti penyebab masalahnya dari A itu apa? Nah, terus misalnya ditemukan permasalahan, nanti apa yang Anda tawaran solusi apa yang Anda mau selesaikan? Apa tawarkan untuk penyelesaian masalah itu? Nah, setelah tawaran ini dipastikan, oh ini baru muncul ke tahapan kegiatan. Nah, itu harus harus runut, nggak boleh meloncat-meloncat, bolak-balik, nggak bisa seperti itu. Sehingga betul-betul apa yang di pikiran Anda itu untuk mencari solusi atas permasalahan yang Anda hadapi itu betul-betul terselesaikan dengan baik. Apalagi Pak Mentor tadi, waduh, kalau ini menghambat, walaupun tadi sempat dikoreksi lagi, dikit, dikit menghambat, gitu kan? Itu, apalagi itu. Kenapa? Indikator sebuah rancangan itu salah satunya dari pemilihan isu. Isu itu harus benar-benar aktual dan terjadi di tempat tugas Anda. Bukan hanya asumsi. Gitu. Betul-betul terjadi. Nah, itu yang kedua problematis. Dan itu wajib hukumnya diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan, mengganggu kinerja, mengganggu proses pelayanan. Nah, itu. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu, layak Anda tangani. Itu makanya saya tanya tadi, Anda itu manajerial atau non-manajerial? Kalau Anda non-manajerial, tidak mungkin Anda bicara sampai ke ranah kebijakan. Itu kenapa? Karena layak nggak diatasi oleh CPNS terkait kewenangan dan sumber daya. Itu larinya ke situ. Nanti muncul di mana? Di Fishbone. Ya kan? Itu. Itu kalau Anda mau aktualisasi. Makanya jangan bilang menulis. Kalau menulis jadi rancu kita. Anda sudah berpikir kayak eselon 3 nih. Sudah bicara kinerja, berpikir eselon 4 kualitas pelayanan. Loh, Anda baru laksar kok. Silahkan mempunyai gagasan inovasi itu, tapi implementasikanlah Anda itu di tugas sehari-hari Anda sesuai dengan agenda 2. Lah agenda 3-nya apa? Apa yang keterkaitan di situ? Bukan hanya bicara, oh manajemen ASN adalah bla 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 bla, mulai rekrutmen sampai pensiun. Bukan seperti itu bahasa-bahasanya. Kan? Smart ASN, oh Smart ASN ada digital culture, segala macam. Bukan itu hanya literasi saja. Teorinya begitu. Tapi yang apa Anda lakukan terkait yang akan Anda aktualisasi itu pada prinsipnya yang harus Anda tulis. Jadi berakhlak juga yang 7 itu bukan ambil yang bab 2. Kenapa di bab 2 muncul itu? Berakhlak. Karena itu sebenarnya yang harus Anda aktualisasikan. Bukan tulisan ini, oh saya akan begini. Gampang itu. Saya sudah lewati semua itu. Anda tuh APKL, yakin Anda menentukan 5, 4, 3, 2, 1, betul-betul karena Anda teliti atau Anda ini hadapi setiap hari? Enggak. 5 itu kan asumsi kita agar
Isu itu yang akan terpilih. Kan itu saja. Oh, saya juga dulu begitu. Pertama mikirnya begitu, lama-lama saya bilang, salah pola pikir saya. Tidak begitu. Akhirnya saya kembalikan. Oh, ternyata betul. Saya waktu itu menulis tentang gaji berkala. Kenapa gaji berkala itu kok selalu lama? Saya bilang, oh tidak, harus seperti ini. Ini masalah yang serius harus saya selesaikan. Orang ribut, Pak, kenapa berkala selama sudah lama dari kemarin saya usulkan tidak selesai-selesai. Itu yang terjadi. Saya selesaikan dengan cara apa? Pokoknya tidak pakai data apa, tidak pakai apa aja dokumen, paperless. Karena dokumen itu semua sudah ada, berkala yang terakhir sama saya ada, SK pengapaian sama saya ada, dan lain sebagainya. Itu tinggal saya minta yang bersangkutan diberikan surat pernyataan dari kepala dinasnya bahwa tidak pernah dihukum disiplin. Kalau itu udah muncul sudah, nggak sampai 1 jam, 10 menit selesai itu berkala itu. Karena menyangkut di paraf baru ditandatangani. Itu makan waktu sampai distribusi. Seperti itu kalau berpikir ya, Saudara Satria. Terus di ini tujuan aktualisasi Anda apa nih? Saya lihat akhirnya tujuannya jadi lain. Gitu. Tujuan aktualisasi itu kan itu membiasakan, menghabituasikan nilai-nilai dasar ASN melalui tugas-tugas di unit kerja. Itu ya Mas ya. Nanti coba disempurnakan lagi jadi tujuan kegiatan bukan mewujudkan minimal itu melalui kegiatan-kegiatan ini habituasinya. Maka nanti misalnya ada proses pengusulan. Anda mau mengimplementasikan nilai-nilai yang mana dari berakhlak itu. Nah, itu intinya. Jangan asal taruh. Enggak seperti itu. Jadi yang mau diimplementasikan apa, dipikirkan, oh ini, kegiatan ini. Nah, itu. Bukan ada kegiatannya dulu, baru ini yang mau diimplementasikan. Gitu ya. Jadi seperti itu. Eh, Selanjutnya, ini saya sedikit koreksi kalau nggak salah. Di fishbone, di kepala ikannya kira-kira betul gitu nggak, Satria? Ya, Pak. Sementara isunya sama nggak dengan isunya itu? Di fishbone, di kepala ikannya. Eh, iya, Pak. Sama dengan di atas isunya yang Anda pilih. Berdasarkan APKL, Anda pilih nomor 2, belum optimalnya proses perencanaan dan pengarah dari unit kerja. Ini Anda bicara dinas kesehatan atau semua unit kerja ini? Dinas Kesehatan, Pak, izin. Ya, jangan unit kerja. Unit kerja tempat lu bekerja. Instansi itu loh pemerintah kabupaten bagai kepulauan. Ya, oke. Nah, itu di kepala, betul begitu sudah? Atau masih belum? Karena di atas, Anda di tabel penapisan APKL, Anda bilang belum optimalnya proses ini. Tapi di situ apa? Di kepala ikan apa? Proses Coba. perencanaan dan penganggaran belum berjalan efektif dan efisien karena metode Nah, masing manual. nah. Mana yang bicara tentang itu? Siapa? Ya, dibenarkan ya? Siap. Nah, itu. Nanti disesuaikan dengan itu. Terus di alternatif pemecahan masalah dan gagasan ide. Yang mana dari 10 ini yang dari 8 ini yang akan Anda lakukan dalam 1 bulan ke depan? Yang mana? Permasalahan dari ini, ya, yang dari belum optimalnya itu, yang paling mengganggu dan harus diselesaikan segera, yang mana? Kan ini ada 8, 8-8-nya mau diselesaikan. Siap, Pak. 8-8-nya mau diselesaikan dalam 1 bulan. Siap. Bisa? Siap. Siap, Pak. Nah, Siap.
Saya tunggu 1 bulan ke depan ya, Siap, siap, Pak. bukti-bukti yang ada. Oke. Siap. Terus nanti sesuai yang saya sampaikan tadi di awal, eh, aktualisasi core value berakhlak ini tidak hanya sekedar Anda mencantumkan nilai-nilai ini, ya, tapi memang betul-betul itulah di kegiatan ini Anda akan aktualisasikan, ya. Sebenarnya pembiasaan dulu, setelah pembiasaan, Anda mau bikin apa? Itu enak udah. Kenapa? Pasti larinya akan ke sana. Oh, kalau saya harus, misalnya, saya harus akuntabel. Nah, akuntabel ini apa? Kegiatan yang mencerminkan saya itu harus akuntabel. Kan seperti itu sebenarnya. Bukan kita bilang, oh saya sudah begini, oh ini berarti akuntabel. Bukan seperti itu. Aktualisasinya kan jelas di belakang. Aktualisasi core value ASN berakhlak. Kan begitu di situ. Kalau masalah kontribusi nanti dikait-kaitkan saja. Karena secara apa? eh, secara khusus ya belum sampai ke sana, pasti kontribusi perangkat daerah yang ke sana, bukan masing-masing ya. Itu makanya penguatan terakhir ke nilai yang dianut oleh perangkat daerah itu yang paling utama, ya. Itu, dan jangan sampai berbeda, ya, antara yang Anda eh, habituasikan dengan nilai-nilai yang dianut oleh perangkat daerah, itu akan berbeda. Kalau dulu jelas sekali waktu masih belum disamakan, sekarang core value ASN dengan nilai perangkat daerah jadi sama, tetap sama-sama 7. Nah, cuman jangan sampai misalnya ini misal di perangkat daerah hanya 5 yang mau diterapkan, Anda terapkan 7. Nah, kan seperti betul itu. Ya, ini hanya contoh saja. Sedang perangkat daerah hanya melaksanakan 5, kau melaksanakan 7. Nah, itu jelas kebohongan yang kentara itu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi untuk Satria itu nanti tolong berkoordinasi lagi dengan mentor dan coach sehingga apa yang Anda maksudkan, apa yang akan Anda lakukan ini betul-betul mempunyai nilai, ya, berkontribusi ke tempat tugas Anda saat ini. Siap, Ya, Pak. Siap. ya. Terima Terus kasih, Pak. untuk Supandi, Anda Ya, bekerja tadi terkait optimalisasi, digitalisasi, verifikasi indeks SPM. Nah, ya. Insentif ini berupa apa, Mas Pandi? Eh, izin Pak, insentif ini berupa eh, uang Pak, uang. Jadi, Uang ya. iya, jadi imbalan dari Kemenkes itu Pak untuk eh, capaian kinerja Nah, itu puskesmas ke lapangan. itu berarti kalau dilakukan dapat doi, kalau tidak tidak begitu. Iya Pak, tidak. Jadi Eh, kok motivasinya apa? meskipun Motivasinya apa? meskipun dilakukan Pak, kalau tidak apa, tidak mengajukan. Jadi ini Pak, ini kan sudah ada aplikasi dari Kemenkes yang untuk ini. Ah, cuman kita di sini dari kabupaten ke puskesmas itu belum ada untuk verifikasinya. Jadi untuk buktinya itu di 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 indeks SPM, pengelola program dari puskesmas itu eh, harus verifikasi data capaiannya di pengelola program di dinas. Nah, itu yang Nah, akan jadi itu acuannya kan kita. hanya, yang saya tanyakan bukan proses pengajuannya atau Ah, wajib dan tidak wajib mengajukan, gitu kan? Tapi yang saya ingin tanyakan, motivasi kalau, motivasi kalau untuk utamanya itu apa itu? iya ya. Kalau untuk Motivasi motivasinya sih uang Pak, atau motivasi apa? iya. Kalau untuk motivasinya Pak, ya seperti yang dibilang Pak mentornya saya untuk efisiensi waktu, anggaran. Jadi untuk teman-teman kasihan yang di pulau itu supaya tidak bolak-balik lagi untuk mengurus mengurus verifikasi indeks SPM-nya ke pengelola program. Tapi motivasi kerjanya dilihat tidak? Jangan-jangan cuma data doang, tapi tidak bekerja. Anda melakukan
optimalisasi digital, lakukan verifikasi, tapi hanya data yang dikirim, tapi kerjanya nggak dilihat. Jadi Kalau kan hanya untuk kerjanya motivasi. Pak, kita di di sebagian perencanaan biasa minta untuk foto dokumentasinya Pak. Bisa berbentuk foto, video, Ya, kegiatan logikanya yang berarti dilakukan kan di harusnya lapangan. dibalik, logikanya dibalik bahwasanya kerja dulu baru itu, ya. Itu kan hanya apa istilahnya, alat ini barang ini, tuh memverifikasi melalui proses digitalisasi. Nah, sebelumnya sudah ada belum digitalisasi terkait verifikasi indeks SPM ini? Kalau Sebelum untuk ini, sekarang, sebelum Anda ini. kalau sebelumnya Pak kita masih menggunakan sama kayak biasa eh, Google Sheet, Google Spreadsheet untuk anunya Nah, datanya. yang Cuman Anda untuk maksud digitalisasi itu yang bagaimana? Yang Anda maksud digitalisasi itu yang bagaimana? jadi ini Pak digitalisasinya ini akan membangun aplikasi untuk verifikasinya. Jadi operator cukup mengirim usulannya ke pengelola program. Nah, pengelola program akan verifikasi kalau betul-betul ini data sesuai di lapangan. Setelah itu baru lanjut ke subbagian perencanaannya, Pak, Ya untuk nanti verifikasi punya final. ada orang-orang tertentu PIC di puskesmas begitu misalnya untuk menginput itu. Iya, Pak, ada operatornya memang di biasanya di bagian perencanaan puskesmas itu, Pak, yang Nah, menginput. terus yang Anda maksud dengan optimalisasi digitalisasi itu yang bagaimana yang Anda maksud? Jadi yang saya maksud Pak untuk optimalisasi digitalisasi ini kan biasanya operator atau PIC di puskesmas itu eh, koordinasinya dengan pengelola program biasa lewat chat, lewat WA untuk kalau ini datanya sudah sesuai atau belum. Kalau memang sudah baru mereka datang ke sini untuk verifikasi. Karena Nah, ada biasanya Pak terus. ada juga kasihan datang ke sini untuk operatornya setelah diperiksa tidak sesuai datanya, balik lagi. Suruh Nah, balik lagi. ada enggak di pendahuluan Anda sampaikan data dan fakta seperti itu? Maaf Pak, tidak. Saya tidak. Ya bagaimana Anda bilang optimalisasi sementara data fakta yang saya bilang tadi, oh rencananya 5 yang tercapai satu atau baru 2 itu berarti belum optimal untuk mencapai itu kan? Nah itu makanya jangan kita buru-buru office bond, buru-buru isu, bukan seperti itu. Anda berikan dulu data dan fakta terkait apa yang terjadi di situ, baru Anda tentukan itu. Gitu. Coba Anda bicara, lancar sekali Anda bicara begini, tapi di pendahuluan tidak ada. Apa yang Anda bicarakan itu? Gitu loh. Makanya saya bilang dalam memilih isu itu betul-betul harus aktual dan benar-benar terjadi di tempatmu bekerja, di unit kerjamu bekerja. Ya. Terus sifatnya menghambat, baik itu menghambat kinerja ataupun pelayanan. Ya kan? Itu intinya. Nah, nanti relevansinya ke nilai dasar ASN itu bahwasanya misalnya Anda bicara nilai integritas. Integritas yang bagaimana yang Anda bisa aktualisasikan dalam kegiatan-kegiatan atau apalah yang tujuh itu, ya. Apakah kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan itu mencerminkan bahwasanya itu Anda sudah profesional sebagai ASN atau belum, gitu loh. Ya, dikaitkan seperti itu. Kenapa? Rancangan aktualisasi ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban Anda pada saat mengikuti lacar, gitu. Ya, rancangan aktualisasi itu mempunyai tujuan yang jelas. Itu pasti itu harus mempunyai tujuan yang jelas yang akan dicapai. Apa output yang dihasilkan, dan apa yang bisa diukur dari keberhasilan Anda itu. Itu aktualisasi itu seperti itu. Ya, seperti tadi misalnya, oh rencana 5 baru terrealisasi satu nih. Entah itu data kapan Anda, yang penting sudah ada data seperti itu. Nah, untuk mencapai 5 itu, apa yang harus Anda lakukan? Optimalisasinya di mana? Apa yang harus dioptimalisasi? Bisa saja optimalisasi terkait apa? Ya, penyiapan data. Hah? Karena kalau kita mau bicara optimalisasi, kalau kita dari awal itu jelas harus dikumpulkan data-data yang akurat. Ya.
indeks kinerja secara real time, mengidentifikasikan yang perlu ditingkatkan apa, misalnya SDM-nya kah, sarana prasarananya kah, atau bahkan regulasinya, ya kan? Nah, kalau SDM tentu ada pelatihan dan pengembangan. Ya. Kalau sarana prasarana biasa yang tidak otomatisasi jadi otomatisasi, misalnya seperti itu. Nah, terakhir eh, harus ada kelanjutannya, jadi berkelanjutan. Ya. Entah itu melakukan pemanfaatan iptek kah, atau teknologi dan inovasi yang Anda sampaikan itu terkait erat dengan apa yang jadi itu ya Saudara Pandi, nanti disesuaikan juga di apa antara apa isu ya. Kalau isu itu harus benar-benar yang di tempat Anda bekerja ya, tidak boleh di bidang lain. Ya Pak, ya. Gitu. Tidak boleh di bidang lain. Macam ini, belum optimalnya kedisiplinan dan pelaporan data kinerja. Kira-kira tugasnya siapa ini? Tugasnya Pak Pandi di situ. Di izin Pak di bagian subbagian perencanaan Pak. Jadi maksudnya Pak Kasubag itu supaya kita bisa mengetahui program mana yang sudah jalan atau Oh, belum. berarti ini khusus khusus untuk sub saja ya. Iya, Kegiatan jadi sub untuk iya, melihat itu begitu. iya untuk monitoringnya Pak. Jadi supaya kelihatan nih. Hmm. Kalau yang sub kegiatan yang harusnya di TW1 harus dilaksanakan di TW1 itu. Jangan lagi Oh. mundur-mundur. Pokoknya intinya ini menjadi tugas di tempat Anda bekerja. Itu tidak Iya Pak, boleh iya. Iya. Anda mengidentifikasi isu tapi di bidang lain. Bagaimana Anda tahu Anda tidak pernah bekerja di situ? Oke, itu Siap-siap. nanti disesuaikan ya. Isu utama ya oke. Nanti dari penyebab masalah ada 10 ya. Iya Pak. Nah, kira-kira dalam 1 bulan mana yang mau urgent diselesaikan? 10-10-nya atau ada pilih? Ini kan Pak intinya Ini larinya ke ini larinya nanti ke apa? Ke rencana kegiatan biar sesuai. Nah, kalau 10-10-nya rencana kegiatannya banyak sekali loh. Bukan cuma 3 atau 4. Yang mana yang mau didahulukan? ini kan Pak kalau tapi Pak izin kalau ditarik intinya kan verifikasinya kan masih manual. Jadi menurut saya kalau sudah digital untuk masalah ini untuk 10 masalah ini sudah teratasi. Kayak ini hambatan cuaca pada proses verifikasi langsung. Itu kan sudah tidak perlu lagi operator Oh. ke sini kan kalau sudah Kalau tiba-tiba 10 hari cuaca buruk terus internet tidak bisa berjalan, bagaimana kira-kira itu mengatasi itu? untuk ininya Pak kan Bagaimana antisipasi terhadap hal-hal yang begitu? kalau internetnya kan paling kita kasih waktu Pak, waktu untuk proses penginputannya, proses usulannya. Hmm. Kita kasih waktu 10 hari atau 15 hari eh, Ya, sambil menunggu koneksi internet stabil Pak. oke. Oke deh, saya rasa itu nanti yang tadi catatan tadi tolong disempurnakan sehingga laporan nanti aktualisasi Anda betul-betul sesuai dengan apa yang Anda kerjakan ya, bukan hanya sekedar apa ide tapi nol. Nah, dan nanti pada saat di bab 3 ada deskripsi kan, deskripsi tentang hasil aktualisasinya toh. Nah, nanti saya menginginkan deskripsi itu adalah keluar dari apa yang Anda lakukan. Bukan Anda adopt dari bab 2, Anda copy paste, tempel, baru ditambahi kata-kata. Bukan seperti itu. Misalnya, saya melaksanakan, mengaktualisasikan nilai-nilai kompeten. Apa yang Anda lakukan terkait dengan kompeten itu? Ya, oke. Itu contohnya seperti itu. Itu dideskripsikan. Apa yang sudah Anda lakukan secara nyata di tempat tugas dideskripsikan. Sehingga apa yang Anda lakukan benar-benar tercermin di tulisan Anda. Bukan hanya sekedar copy paste yang di bab 2 berorientasi pelayanan. Saya melakukan komitmen pelayanannya dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bukan seperti itu. Oke? Itu maksud saya. Jadi bahasa Anda
terkait apa yang Anda lakukan sehari-hari terkait dengan aktualisasi yang Anda lakukan di tempat tugas. Saya rasa itu mudah-mudahan ke depannya bisa berjalan dengan baik, habituasi maupun aktualisasi yang Anda lakukan di tempat tugas Anda berdua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Kabid SKPK selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran. Besar harapan kepada peserta latsar kami ya, bisa segera memperbaiki dan nanti berhubungan lagi dengan PIC dan saya untuk lembar perbaikannya. Oke, baik, closing statement dulu dari Mas Satria dan Mas Supandi. Silahkan, satu orang masing-masing 2 menit boleh. Silahkan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Eh, Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Riyadis selaku penguji yang telah memberikan masukan, telah memberikan saran atas aktualisasi yang akan dikerjakan terkait rancangan aktualisasi. Besar harapan kami agar eh, kegiatan yang ada pada aktualisasi ini berjalan dengan lancar, eh, terlaksana dengan baik. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Dr. Fitri selaku coach, pada Pak Wayan juga selaku mentor. Mohon arahan, bimbingan atas untuk rancangan aktualisasi ini dan ke depannya. Semoga apa yang kami kerjakan ini dapat membuahkan hasil yang baik dan memberikan manfaat kepada daerah dan instansi kami. Mungkin sekian dari saya, Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat, Ibu Dokter, Pak Wayan, dan Pak Isman selaku evaluator, dan terlebih juga pada Pak eh, Riyadi selaku penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Mas Supandi, silahkan. Ibu, terima kasih menyambung dari Pak Satria. Saya ucapkan terima kasih Pak Mentor, Ibu, Pak Isman, Pak Kabit untuk penguji. Insya Allah apa yang jadi catatan dalam pelaporan ini, insya Allah akan diselesaikan dan bisa diterapkan di kehidupan ber-ASN. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bapak, Ibu. Makasih. Ya. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami serahkan kepada Pak Isman untuk mengambil kendali selanjutnya. Terima kasih untuk Bapak Mentor, Bapak Wayan. Sampai bertemu di klasikal nanti, Bapak. Terima kasih. Silahkan, Pak Isman. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, makasih Pak Wayan atas waktunya, Pak. Pak Supandi, Pak Satria, silakan untuk kembali ke room besar. Ya, Pak Wayan, dipersilakan, Pak. Ya, Baik, Bapak. Terima kasih. terima kasih, Bu Pak. Dokter, terima kasih. Kita lanjut ke peserta Pak berikutnya. Kabit, penguji, terima kasih.